Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga anak-anak yang soleh dan soleha dalam keadaan yang baik. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar fikih tentang bab wudhu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, mari kita mulai belajar fikih, yaitu tentang wudhu. Pengertian wudhu. Wudhu berasal dari bahasa Arab al-wada'ah yang berarti kebersihan dan keindahan. Secara istilah, wudhu adalah kegiatan yang diawali dengan niat dan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Oke, baik anak-anak, tadi sudah kita belajar tentang pengertian wudhu. Sekarang, siapa yang sudah bisa niat wudhu? Ayo kita baca sama-sama ya niat wudhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Dan adapun sunnah wudhu. Sunnah wudhu yaitu membaca basmalah, berkumur-kumur, menghirup air ke dalam lubang sebanyak 3 gerakan, dan melafalkan niat, menyapu kedua telinga sebanyak 3 kali, menghadap kiblat, dan membaca doa setelah wudhu. Adapun hal yang membatalkan wudhu, yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur atau buang angin, dan hilang akar, bersentuhan kulit, menyentuh kemaluan. Setelah berwudhu, kita bukan hanya langsung masuk ke dalam musola ataupun masjid. Setelah wudhu, kita jangan lupa berdoa. Siapa yang di sini sudah hafal doa setelah wudhu? Oke, kita baca sama-sama doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci. Amin. Selanjutnya yaitu rukun wudhu. Yang pertama, niat wudhu dilakukan secara berbarengan pada saat pertama kali kita membasuh bagian muka. Lalu yang kedua, membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya, mengusap sebagian kecil kepala, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Tertib yang dimaksud dengan tertib adalah melakukan kegiatan wudhu secara berurutan. Oke, sebelum kita ke gerakan wudhu, mari kita tepuk wudhu terlebih dahulu. Siapa yang bisa? Mari kita sama-sama tepuk wudhu. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki, lalu doa. Oke, sekarang mari kita sama-sama baca tentang gerakan wudhu. Yang pertama adalah berniat dan mencuci tangan. Langkah pertama dalam wudhu adalah berniat, yaitu menghadirkan niat di dalam hati untuk bersuci karena Allah Ta'ala. Setelah itu, mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali untuk membersihkan kotoran yang melekat.
Oke, gerakan wudhu yang kedua yaitu membersihkan mulut dengan berkumur-kumur. Langkah selanjutnya adalah membersihkan mulut dengan cara berkumur-kumur menggunakan air sebanyak 3 kali. Pastikan air menjangkau seluruh bagian mulut untuk menghilangkan sisa makanan atau kotoran. Gerakan yang ketiga yaitu membersihkan kotoran hidung. Langkah berikutnya adalah membersihkan hidung dengan cara menghirup air ke dalam hidung sampai secara perlahan, kemudian mengeluarkannya kembali. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali untuk memastikan hidung bersih dari kotoran. Langkah atau gerakan wudhu yang keempat yaitu membasuh seluruh wajah. Langkah selanjutnya adalah membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali, mulai dari dahi, dagu, dari telinga kanan dan telinga kiri. Pastikan semua bagian wajah terkena air secara merata untuk membersihkan debu dan kotoran. Gerakan wudhu yang kelima yaitu membasuh tangan kanan dan kiri sampai siku. Langkah berikutnya adalah membasuh tangan kanan dan kiri hingga siku sebanyak 3 kali, dimulai dengan tangan kanan, lalu dilanjutkan dengan tangan kiri. Pastikan air membasahi seluruh bagian tangan secara merata. Gerakan wudhu yang keenam yaitu mengusap sebagian rambut. Langkah selanjutnya adalah mengusap sebagian rambut kepala dengan tangan yang sudah dibasahi air. Usapan dilakukan 1 kali, mulai dari bagian depan kepala hingga ke belakang lalu kembali ke depan. Gerakan wudhu yang ke-7 yaitu mengusap telinga kanan dan kiri. Langkah berikutnya adalah mengusap telinga kanan dan kiri sebanyak 1 kali. Gunakan jari telunjuk untuk membersihkan dalam telinga dan ibu jari untuk bagian belakang telinga secara bersamaan. Dan gerakan wudhu yang ke-8 yaitu membasuh ke kaki kanan dan kiri. Langkah terakhir adalah membasuh kaki kanan dan kiri hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Mulailah dengan kaki kanan, kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri. Pastikan air membasuh seluruh bagian kaki termasuk sela-sela jari. Oke, sudah paham anak-anak tentang materi yang sudah Ibu sampaikan? Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.